Berhentilah mengeluh, teruslah bersyukur. Tahun 2001 saya wisuda di Bandung. Saatnya berjuang dan bekerja. Saya memilih berjuang di Jakarta. Namun ternyata perjuangan tak semudah yang saya bayangkan. Pikiran terus bekerja, bertanya sana-sini mencari lowongan pekerjaan. Saat itu saya tak punya uang untuk mengirimkan surat lamaran, mencetak berkas lamaran, dan membeli koran. Untuk biaya makan sehari-hari pun saya ketar-ketir. Bahkan saya harus menumpang hidup, kadang di rumah saudara, kadang di kontrakan teman. Begitulah situasinya saat itu. Suatu hari ada teman mengajak saya melamar pekerjaan sebagai agen asuransi. Saya langsung berkemas dan pergi bersamanya. Saya diterima dan teman saya itu nggak diterima. Sekitar setengah tahun saya bisa hidup dari pekerjaan itu. Saya masih ingat saya harus berdiri di mall, lalu mendekati orang-orang dan mengajak mereka agar mau duduk mendengarkan saya bicara menjelaskan produk asuransi yang saya tawarkan. Kemudian saya mencoba lagi menjadi marketing kartu kredit. Sekitar 2 bulan saya hidup dari pekerjaan itu, hingga suatu hari saya dapat informasi ada peluang kerja di kantor kakak kelas saya. Saya bergegas untuk interview hari itu juga. Saya pinjam uang teman agar ada ongkos saya ke sana, di Tambun, di Bekasi Timur. Singkat cerita, saya diterima bekerja dengan gaji Rp1.050.000. Itu pada bulan Maret tahun 2002. Saya senang luar biasa. Namun saat mulai bekerja, saya gamang, saya stres, saya panik. Orang yang saya gantikan hanya punya waktu 5 hari kerja untuk melatih saya. Saat itu untuk mengerti komputer pun saya kepayahan. Padahal tugas saya di kantor itu untuk membuat laporan keuangan setiap bulannya dengan transaksi yang lumayan banyak. Dan software yang digunakan untuk membuat laporan keuangan adalah hal yang sangat baru buat saya. Saya nggak pernah dengar nama itu sebelumnya. Saya benar-benar panik. Saya sampai demam dan diare saat itu. Hingga suatu malam, saat saya sendiri di kantor itu, saya berpikir keras dan bertekad. Saya harus berhasil, saya tak mau gagal, saya tidak akan menyerah, saya akan berjuang untuk tenang dan menang. Saya pergi keluar, saya cari warung untuk membeli obat. Dan tak lama kondisi kesehatan saya membaik. Itu ajaibnya pola pikir, ajaibnya pikiran. Sangat berpengaruh ke kesehatan fisik dan semangat hidup kita. Selanjutnya saya kerjakan pekerjaan itu dengan santai. Akhirnya saya berhasil dan berhasil. Bos saya senang dan bangga. Laporan keuangan saya saat itu berhasil saya buat. Bos saya senang dan membanggakan saya pada sekretarisnya. Saya semakin bersemangat bekerja dan hidup. Job description saya di awal bekerja di kantor itu hanya membuat laporan keuangan dari bulan ke bulan. Namun suatu hari bos saya memanggil saya untuk mengerjakan costing atau pembiayaan. Saya terima tantangan itu. Diminta lagi untuk bantu-bantu mengerjakan pajak. Saya terima. Saat orang finance cuti melahirkan, saya diminta untuk mengerjakan sebagian pekerjaan finance. Saya kerjakan dengan baik. Pernah saya diminta untuk memimpin office boy menyimpan berkas file atau fisik dari pekerjaan di kantor. Saya terima. Hingga saya paham bagaimana cara menyimpan berkas-berkas berharga. 2 tahun lebih saya bekerja di sana. Ada banyak ilmu administrasi yang saya simpan di kepala saya. Apa yang ingin saya bagikan ke teman-teman di sini? Mari kita kerjakan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan tanpa mengeluh. Dengan mahir bekerja, kita akan sanggup menjalani kehidupan ini dengan baik. Di kantor, kita tak perlu merasa risih bila pekerjaan kita bertambah. Selagi mampu, terima saja dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Hal itu akan memberi kita ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman saya di atas menjadi modal berharga bagi saya memulai usaha sendiri. Saya punya ide dan pengalaman jadi marketing atau sales. Saya bisa mengatur administrasi keuangan dan perpajakan. Apapun pekerjaan kita,
Apapun bisnis kita, jika kita kerjakan dengan sepenuh hati, mencurahkan pikiran, waktu, kita pasti berhasil. Kita bisa memetik hikmah dan pelajaran berharga dari setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Maka, mulai hari ini, mari berhenti mengeluh. Teruslah bersyukur untuk hidup yang lebih baik. Mengeluh tidak akan menyelesaikan persoalan hidup kita, malah membuat kita bertambah berat. Teruslah semangat dan bersyukur, maka kita pasti berhasil. Semoga bermanfaat.